Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Abes Saputra dengan NIM 2436439, prodi S1 Teknik Elektro dan Kependidikan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan resume yang telah saya ringkas tentang transformator di gardu induk atau GI, yang meliputi yang pertama itu ada prinsip kerja, tanpa beban, hubung singkat, rangkaian ekuivalen, efisiensi, dan regulasi tegangan. Nah, yang pertama yaitu ada prinsip kerja transformator di gardu induk. Nah, transformator adalah alat listrik yang berfungsi untuk mengubah besar tegangan listrik tanpa mengubah frekuensinya. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yang mana artinya tegangan bisa ditransfer dari satu kumparan ke kumparan lainnya melalui medan magnet. Nah, cara kerja dari transformator di gardu induk. Kumparan primer diberi arus listrik menuju sehingga dapat menghasilkan medan magnet bolak-balik. Yang kedua, medan magnet ini melewati inti besi dan masuk ke kumparan sekunder. Nah, kumparan sekunder kemudian menghasilkan tegangan listrik. Nah, di gardu induk, tegangan dari pembangkit sangat tinggi, misalnya 150 kV. Tegangan ini diturunkan oleh transformator sebelum disalurkan ke rumah atau industri, misalnya menjadi 20 kV atau 400 volt. Nah, kadang juga tegangan ini dinaikkan agar transmisi lebih efisien dan tidak banyak rugi. Ya, yang kedua ada transformator tanpa beban atau no lead. Kondisi tanpa beban terjadi saat transformator dihidupkan, tetapi tidak ada beban di sisi sekunder, yang mana tidak ada alat listrik yang memakai listrik dari transformator. Nah, ciri-ciri dari transformator tanpa beban ini yang pertama yaitu arus primer yang sangat kecil, hanya untuk membentuk medan magnet. Tegangan sekunder tetap ada, tetapi tidak ada arus yang keluar karena belum ada beban. Nah, transformator tanpa beban ini digunakan untuk mengetes kondisi awal transformator. Nah, diibaratkan dengan seperti kita charger HP yang dicolok ke stop kontak, tetapi tidak disambungkan ke HP-nya secara langsung, maka arusnya kecil tetapi tetap aktif. Nah, yang ketiga yaitu ada pengujian hubung singkat atau short circuit test. Ini adalah pengujian penting untuk mengetahui karakteristik dari transformator. Nah, untuk caranya yang pertama yaitu sisi sekunder dihubungkan singkat, disambungkan tanpa beban. Nah, yang kedua sisi primer diberi tegangan kecil sekitar 5-10% dari tegangan normal. Tujuan dari pengujian hubungan singkat ini yang pertama untuk mengukur kerugian tembaga atau rugi panas karena tahanan kabel. Yang kedua mengetahui impedansi atau hambatan total dari transformator. Nah, tes ini tidak merusak karena tegangan yang diberikan sangat kecil dan diawasi. Yang keempat ada rangkaian ekuivalen transformator. Nah, untuk mempermudah analisis, transformator digambarkan dalam bentuk rangkaian listrik sederhana yang disebut dengan rangkaian ekuivalen. Komponen utama dari rangkaian ekuivalen yang pertama itu ada RP atau tahanan komponen primer yang menyebabkan rugi-rugi panas. Yang kedua ada XP, induktansi bocor primer, RC, tahanan inti atau menggambarkan rugi-rugi di besi, dan ada XM, induksi magnetisasi untuk membentuk flux magnet. Nah, semua ini disatukan dalam diagram sederhana agar mudah dihitung dan dipelajari oleh teknisi atau mahasiswa yang mempelajarinya. Nah, yang kelima itu ada efisiensi dari transformator. Efisiensi tersendiri adalah perbandingan antara daya keluar dan daya masuk. Transformator yang bagus punya efisiensi tinggi, artinya daya yang hilang sedikit. Rumus dari efisiensi sendiri adalah daya output dibagi dengan daya input dikali dengan 100%. Nah, rugi-rugi yang terjadi yang pertama rugi besi atau core loss, karena medan magnet yang bolak-balik di inti besi. Yang kedua ada rugi tembaga yang disebut dengan copper loss karena tahanan kabel atau lilitan yang dilalui oleh arus. Nah, contoh dari efisiensi transformator. Jika daya masuk 1000 watt dan daya keluar 980 watt, maka efisiensinya adalah 980 dibagi dengan 1000 dikali dengan 100%. Hasilnya 98%. Nah, yang terakhir ada regulasi tegangan.
Regulasi tegangan menunjukkan seberapa stabil tegangan keluar saat beban dari nol menjadi penuh. Rumus dari regulasi sendiri adalah tegangan tanpa beban dikurangi dengan tegangan dengan beban dibagi dengan tegangan dengan beban dikali dengan 100%. Nah, saat transformator tidak ada beban, tegangan sekunder bisa tinggi. Saat beban dipasang penuh, tegangan bisa menurun sedikit. Selisih ini disebut dengan regulasi. Semakin kecil regulasi tegangan, semakin baik pula transformatornya. Nah, kesimpulannya dari prinsip kerja dari transformator di gardu induk. Nah, yang pertama itu prinsip kerja untuk mengubah tegangan listrik dengan induksi magnet. Yang kedua, tanpa beban, tidak ada arus keluar, hanya arus kecil di primer. Yang ketiga ada hubung singkat, tes untuk mengukur rugi tembaga dan impedensi. Nah, ada rangkaian ekuivalen, rangkaian sederhana untuk menganalisis transformator. Ada efisiensi, perbandingan daya keluar dan daya masuk, makin besar maka makin bagus. Dan ada regulasi tegangan, selisih tegangan saat tanpa beban dan beban berada pada beban penuh. Nah, transformator di gardu induk merupakan komponen vital dalam sistem tenaga listrik untuk mengatur tegangan sesuai keperluan. Pemahaman tentang kerja tanpa beban, hubung singkat, rangkaian ekuivalen, efisiensi, dan regulasi sangat penting dan dalam pengoperasian dan pemeliharaan transformator agar transmisi listrik berlangsung efisien dan andal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.